Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Helena Apriani. Balik lagi di channel ENR Project Review. Di video sebelumnya kita telah membahas mengenai penyaluran KUR BRI pada awal tahun 2025 yang masih menggunakan aturan KUR BRI tahun 2024 lalu. Di video kali ini kita akan membahas mengenai prediksi aturan KUR BRI tahun 2025. Semoga video ini dapat memberikan gambaran kepada teman-teman yang ingin mengajukan KUR BRI pada tahun ini. Dilansir dari situs finansial.business.com, target penyaluran KUR tahun 2025 ditetapkan senilai 300 triliun oleh pemerintah. Hal ini telah diresmikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dengan mempertimbangkan kecukupan anggaran subsidi bunga atau subsidi margin KUR tahun anggaran 2025. Target penyaluran KUR tahun ini lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2024. Hingga 23 Desember 2024, penyaluran KUR mencapai 280,28 triliun rupiah atau 100,1% dari target. Angka ini tumbuh sebesar 7,8% year on year dan disalurkan kepada sekitar 4,92 juta debitur. Komposisi penyaluran KUR didominasi oleh sektor produksi yang mencapai 57,8% dari total penyaluran. Menunjukkan keberhasilan KUR dalam mendorong pertumbuhan sektor real dan UMKM. Kalian pasti sudah tahu kan alasannya? Yaps, itu karena limit akumulasi plafon KUR bagi nasabah dengan usaha produksi atau industri lebih besar dibandingkan limit akumulasi penerimaan KUR bagi nasabah non-produksi seperti perdagangan dan jasa, yaitu sebesar total 400 juta untuk debitur KUR dengan usaha produksi atau industri, serta maksimal 200 juta untuk debitur KUR dengan usaha non-produksi. Kenapa ada aturan limit akumulasi plafon KUR? Jadi, hal ini dilakukan karena pemerintah menargetkan 1 juta debitur KUR yang bergraduasi alias naik kelas sehingga nantinya hanya bisa dilayani kredit komersial. Selain itu, pemerintah juga menargetkan 2 juta debitur KUR baru pada seluruh bank penyalur pada tahun 2025 ini. Hal ini pasti menjadi kabar baik bagi kalian yang ingin mengajukan kredit KUR tahun ini, khususnya nasabah baru. Akan tetapi, kalian wajib tonton video ini untuk pengetahuan kalian jika ingin mengajukan KUR, serta gambaran apakah pengajuan kalian bisa di ACC atau tidak. Salah satu bank penyalur KUR adalah Bank Rakyat Indonesia. Per akhir November 2024, bank ini telah menyalurkan KUR senilai 175,66 triliun rupiah. Pada tahun ini, kemungkinan Bank BRI akan kembali mendapatkan kuota penyaluran KUR yang paling besar dari pemerintah. Akan tetapi, hal ini akan tetap diikuti oleh penyalur KUR yang prudent atau hati-hati serta objektif. Hal ini karena berkaitan dengan resiko penyalahgunaan subsidi atau uang negara serta beresiko menimbulkan kredit macet yang tinggi. Kemudian akan merugikan perusahaan dan negara jika penyalurannya tidak hati-hati dan tidak tepat sasaran. Berikutnya kita akan bahas prediksi aturan serta cara mengajukan KUR BRI tahun 2025. Yang pertama yaitu syarat umum KUR BRI tahun 2025. Tidak banyak perubahan yang signifikan dari aturan KUR BRI tahun 2025 ini. Hanya saja ada beberapa poin penting yang mengalami perubahan. Di antaranya nomor 1 yaitu KUR Mikro Bank BRI. Maksimum plafon pinjamannya sebesar 50 juta per debitur.
Kemudian jenis pinjamannya kredit modal kerja atau KMK dengan maksimum jangka waktu pinjaman 3 tahun. Kredit investasi atau KI dengan maksimum jangka waktu pinjamannya 5 tahun. Suku bunganya 6% efektif per tahun untuk pinjaman pertama, 7% untuk pinjaman kedua, 8% untuk pinjaman ketiga, 9% untuk pinjaman keempat. Setelah itu, debitur wajib naik kelas ke Kupedes atau Kupra. Kemudian, bebas biaya administrasi dan provisi. Yang nomor 2 yaitu KUR kecil atau retail Bank BRI. Nah, apa saja ketentuannya? Yaitu pertama, plafon pinjaman di atas 50 sampai dengan 500 juta. Kemudian jenis pinjamannya untuk modal kerja atau KMK dengan maksimum masa pinjamannya yaitu 4 tahun. Sedangkan untuk kredit investasi atau KI dengan maksimum masa pinjaman 5 tahun. Untuk suku bunganya yaitu 6% efektif per tahun untuk pinjaman pertama, 7% untuk pinjaman kedua, 8% untuk pinjaman ketiga, dan 9% untuk pinjaman keempat. Setelah itu, debitur wajib naik kelas ke pinjaman umum. Agunan sesuai dengan peraturan bank. Nah, selanjutnya yaitu syarat debitur KUR BRI tahun 2025. Nomor 1, individu atau perorangan usia minimal 21 tahun, boleh di bawah 21 tahun asalkan sudah menikah. Nomor 2, melakukan usaha produktif dan layak untuk dibiayai kredit. 3, telah menjalankan usahanya secara aktif minimal 6 bulan. Yang keempat, tidak sedang menerima kredit lain dari perbankan, kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan kartu kredit. Yang kelima, boleh atau sedang menikmati kredit konsumtif seperti pinjol atau pay letter dengan catatan cicilannya wajib lancar. Jika menunggak atau macet, wajib dilunasi terlebih dahulu. Yang keenam, memiliki legalitas usaha. Dan yang ketujuh, tidak pernah menerima kredit modal kerja atau investasi di bank atau lembaga lain meskipun sudah lunas. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai syarat dokumen KUR BRI tahun 2025. Pertama yaitu KTP elektronik atau IKTP, suami dan istri jika sudah menikah. Yang kedua yaitu kartu keluarga. Yang ketiga yaitu akta nikah jika yang sudah menikah, akta cerai jika yang sudah bercerai, dan akta kematian. Yang keempat, surat izin usaha mikro dan kecil atau IUMK atau NIB atau nomor induk berusaha atau surat izin usaha lainnya yang dapat dipersamakan. Yang kelima, NPWP aktif untuk pinjaman lebih dari 50 juta. Yang keenam, agunan kredit khusus untuk pinjaman 50 juta sampai dengan 500 juta berupa kepemilikan tanah seperti sertifikat hak milik atau bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang memiliki umur kendaraan tidak lebih dari 7 tahun. Perubahan yang paling terasa adalah batas maksimal KUR mikro dari maksimal 100 juta tanpa agunan sekarang kembali menjadi maksimal 50 juta untuk bisa tanpa agunan. Lebih dari itu, debitur wajib menyertakan jaminan serta NPWP aktif. Selain itu, aturan kenaikan plafon maksimal 30% dari pinjaman sebelumnya kemungkinan besar akan berlanjut pada KUR BRI tahun 2025 ini. Sementara untuk mengajukan KUR bisa dilakukan secara online melalui laman http://kur.bri.co.id. Kemudian ikuti tahapannya. Akan tetapi kami tidak merekomendasikan pengajuan KUR secara online karena pengawasannya sulit serta rawan penipuan atau scam.
Kami lebih menganjurkan teman-teman untuk datang langsung ke kantor BRI sesuai wilayah tempat tinggal kalian untuk mengajukan KUR BRI tahun 2025. Ingat, tanyakan siapa mantri pengelola dan minta nomor HP-nya untuk mengetahui sampai mana progres pengajuan KUR kalian. Terima kasih kalian yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ENR Project Review supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.